Tuhan Yesus, pada saat doa ini aku datang ke hadapan-Mu mengakui bahwa aku tidak dapat menceritakan masalahku kepada mereka yang tidak memiliki kuasa untuk menyelesaikannya. Ada orang yang mendengar tetapi tidak dapat membantu. Ada nasihat yang terdengar baik tetapi tidak membawa solusi. Karena itu aku memilih membawa setiap kesulitan langsung kepadamu, mengetahui bahwa Engkau memiliki kuasa untuk mengubah situasi apapun. Engkaulah satu-satunya yang benar-benar dapat menolongku mengatasi semua rintangan yang kuhadapi. Aku telah belajar bahwa aku tidak boleh berperang jika bukan untuk menang. Betapa sering aku menghabiskan energi dalam pertempuran yang bukan milikku, dalam konflik yang hanya menguras tenagaku. Hari ini aku memahami bahwa pemenang sejati tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi menaruh seluruh kepercayaannya kepadamu. Kemenanganku tidak bergantung pada kekuatanku, kecerdasanku, atau sumber dayaku. Kemenangan itu datang dari bersujud di hadapan-Mu, mengakui ketergantunganku sepenuhnya pada kuasa-Mu. Aku tidak akan menurunkan penjagaanku sekarang untuk musuh. Aku tahu dia ingin melihatku putus asa, kalah tanpa harapan. Tetapi Engkau tidak memanggilku atau memilihku untuk berhenti di tengah jalan. Setiap masalah yang kuhadapi adalah kesempatan untuk melihat kuasa-Mu dinyatakan. Setiap kesulitan adalah peluang untuk mengalami kesetiaan-Mu dengan cara yang baru. Aku tidak akan menyerah ketika kemenangan mungkin lebih dekat dari yang kubayangkan. Engkau memiliki rahasia, kunci yang berkuasa yang ingin Engkau bagikan denganku. Kunci itu adalah doa, jalan langsung untuk menyatakan kedaulatan-Mu atas semua keadaan. Ketika aku berdoa, aku tidak hanya berbicara sendiri. Aku mengaktifkan kuasa surga, menggerakkan tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Doa adalah senjataku yang paling berkuasa melawan kesulitan apapun. Aku akan menang dalam doa dengan lututku di tanah, dalam posisi kerendahan hati dan ketergantungan. Ini bukan posisi kekalahan, tetapi kemenangan. Ketika aku berlutut, aku mengakui bahwa Engkau lebih besar dari masalah apapun. Ketika aku berdoa, aku menyatakan bahwa aku lebih percaya pada kuasa-Mu daripada kekuatan keadaan. Setiap saat, doa adalah investasi dalam kemenanganku di masa depan. Doa benar-benar adalah kunci untuk menggerakkan surga. Ketika aku berdoa dengan iman, surga terbuka dan kemuliaan-Mu turun atas situasiku. Malaikat diutus untuk bekerja demi kebaikanku. Pintu-pintu yang mustahil terbuka, solusi tak terduga muncul. Tidak ada gembok yang tidak dapat dibuka kunci ini. Tidak ada pintu yang tidak dapat dibukanya. Ketika aku berdoa, surga bertindak demi kebaikanku. Bukan kebetulan ketika hal-hal mulai berubah setelah doa. Itu adalah hasil langsung dari persekutuanku denganmu. Engkaulah Tuhan yang tidak tidur atau mengantuk, selalu memperhatikan kebutuhan anak-anak-Mu. Sementara aku tidur, Engkau terus bekerja. Sementara aku beristirahat, Engkau tetap aktif demi kebaikanku. Setiap masalah yang kuhadapi di tempat kerja, dalam keluarga, kesehatan, atau keuangan memiliki solusi dalam Engkau. Aku tidak perlu memikul sendiri beban kekhawatiran. Aku dapat membawa segalanya dalam doa, mengetahui bahwa Engkau mendengar dan menjawab. Setiap air mata yang tercurah dalam doa
adalah benih kemenangan yang ditanam di tanah subur belas kasihan-Mu. Di saat-saat ketika aku merasa lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan, doa memperbarui aku. Ketika aku berdoa, aku menerima energi baru, perspektif baru, harapan baru. Apa yang tampak mustahil mulai tampak mungkin. Apa yang tampak hilang mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Doa mengubah bukan hanya keadaan, tetapi juga hatiku. Tuhan, ketika orang-orang di sekelilingku berkata bahwa tidak ada jalan lagi, bahwa situasinya tidak dapat diubah, aku memilih percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Imanku tidak berdasarkan pada apa yang kulihat, tetapi pada apa yang dapat engkau lakukan. Setiap doa adalah pernyataan perang melawan keputusasaan. Setiap permohonan adalah teriakan kemenangan yang diantisipasi. Aku mengangkat tanganku malam ini mengetahui bahwa surga sedang berperang demi kebaikanku. Aku tidak sendirian dalam pertempuran ini. Ada tentara surgawi yang bekerja di balik layar, menyingkirkan rintangan, menyiapkan jalan, mengatur pertemuan ilahi. Ketika aku berdoa, aku mengaktifkan tentara supranatural itu yang berjuang untukku. Aku akan menang dalam doa, karena doa menghubungkanku langsung dengan sumber segala kuasa. Setiap kata yang dibisikkan dalam iman bergema di takhta surga. Setiap permohonan yang tulus didengar oleh Bapa yang suka memberikan pemberian baik kepada anak-anaknya. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan yang menciptakan alam semesta dengan satu firman. Ketika aku berdoa, surga terbuka dan kemuliaan Tuhan turun atas hidupku. Mujizat terjadi, hati disentuh, situasi diubahkan. Doa bukan pilihan terakhir, tetapi pilihan pertama. Bukan rencana B, tetapi rencana A. Melalui doa aku dapat memindahkan gunung, membelah laut, membangkitkan mimpi yang mati. Setiap lutut yang ditekuk adalah tindakan iman. Setiap doa yang diucapkan adalah dekret kemenangan. Aku tidak berdoa seperti orang yang meminta sedekah, tetapi seperti anak yang mengenal hati Bapa. Aku tahu Engkau ingin memberkati aku, ingin melihatku menang, ingin menyelesaikan masalahku. Doa adalah saluran melalui mana kebaikan-Mu mengalir ke dalam hidupku. Surga sedang bertindak demi kebaikanku pada saat ini juga. Sementara aku berdoa, hal-hal sedang berubah, orang-orang sedang disentuh, situasi sedang diatur ulang. Kemenanganku telah ditetapkan di surga. Sekarang hanya masalah waktu untuk dinyatakan di bumi. Aku akan terus berdoa sampai melihat jawaban yang lengkap. Juru selamatku, setiap kata yang diucapkan dalam iman memiliki kuasa untuk mengubah realitas. Ada situasi dalam hidupku yang tampak stagnan sudah lama. Tetapi aku tahu, ketika aku berdoa dengan ketekunan, Engkau menggerakkan langit dan bumi untuk membawa perubahan. Aku tidak akan menyerah berdoa untuk impian yang telah Engkau tanamkan di hatiku, untuk janji yang telah Engkau buat, untuk pintu-pintu yang masih perlu terbuka. Aku mengakui bahwa seringkali aku mencoba menyelesaikan segalanya sendiri dan baru ingat berdoa ketika tenaga habis. Hari ini aku memilih menjadikan doa sebagai reaksi pertamaku, bukan yang terakhir. Sebelum mengambil keputusan penting, sebelum menghadapi tantangan apapun, sebelum khawatir dengan masalah apapun, aku akan mencari wajah-Mu dalam doa. Di sana, aku menemukan arahan, hikmat, dan damai.
Tuhan Yesus, ketika aku melihat orang-orang di sekelilingku menderita dan tidak tahu bagaimana membantu, aku menggunakan doa sebagai jembatan antara kebutuhan mereka dan hati-Mu yang penuh belas kasihan. Setiap nama yang kusebut di hadapan-Mu diselimuti kasih-Mu. Setiap situasi yang kusampaikan dalam doa disentuh oleh kuasa-Mu. Melalui syafaat aku dapat membuat perbedaan dalam hidup mereka yang kukasihi. Ada saat-saat ketika aku berdoa dan tidak melihat perubahan langsung, tetapi aku telah belajar bahwa jawaban-Mu mungkin sedang disiapkan di balik layar. Sementara aku berdoa, Engkau mengatur pertemuan, menyiapkan hati, menyingkirkan rintangan yang bahkan tidak kusadari. Bagianku adalah terus berdoa dengan iman. Bagian-Mu adalah mewujudkannya pada waktu yang sempurna. Ketika kekhawatiran keuangan mencoba menguasaiku dan ketakutan akan kekurangan mengetuk pintu, aku membawa segalanya dalam doa. Engkaulah Yehuwa Yireh, Tuhan yang menyediakan semua kebutuhanku. Setiap tagihan yang perlu dibayar, setiap kebutuhan yang muncul, setiap impian yang memerlukan sumber daya, semuanya dapat diselesaikan melalui doa yang menggerakkan hati-Mu yang murah hati. Doa mengajarku bahwa aku tidak perlu memahami semua jalan-Mu untuk mempercayai hasil-Mu. Kadang Engkau menjawab dengan cara yang berbeda dari yang kuharapkan, tetapi selalu dengan cara yang lebih baik dari yang kubayangkan. Hikmat-Mu melampaui pemahamanku, rencana-Mu mengungguli impianku. Ketika aku berdoa, aku menyelaraskan kehendakku dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam hubungan yang terluka atau rusak, doa adalah sumber daya pertamaku. Ketika aku berdoa untuk orang-orang yang telah menyakitiku, hatiku melunak. Ketika aku bersyafaat untuk keluarga yang jauh, jembatan dibangun. Ketika aku berseru untuk rekonsiliasi, Engkau bertindak dalam hati yang terlibat. Doa memiliki kuasa untuk menyembuhkan luka yang tampak tak tersembuhkan. Juru selamatku, ketika aku menghadapi perlawanan atau penganiayaan karena iman, doa menguatkanku. Setiap kritik yang diterima, setiap ejekan yang dihadapi, setiap pintu yang ditutup karena menjadi Kristen, semua ini kubawa dalam doa. Engkau mengubah penganiayaan menjadi pemurnian, penderitaan menjadi pertumbuhan rohani. Dalam doa aku menemukan kekuatan untuk mengampuni dan mengasihi lawan-lawanku. Setiap masalah kesehatan yang muncul dalam keluargaku atau dalam diriku sendiri dibawa ke altar doa. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang memperbarui. Setiap gejala yang muncul, setiap diagnosis yang mengkhawatirkan, setiap pengobatan yang perlu kulakukan, semuanya ditutupi oleh doa iman. Aku percaya bahwa kuasa penyembuhan-Mu masih beroperasi hari ini. Ketika aku melihat ketidakadilan di sekelilingku dan hatiku memberontak, doa mengajarku bahwa keadilan sejati ada di tangan-Mu. Aku tidak perlu membalas dendam karena Engkaulah Hakim yang adil. Aku dapat berdoa untuk yang tertindas, bersyafaat untuk yang membutuhkan, berseru untuk keadilan ilahi. Doa menggerakkan hati-Mu yang penuh belas kasihan demi mereka yang menderita. Dalam keputusan penting hidup, baik di tempat kerja, dalam hubungan, atau dalam investasi, aku mencari arahan-Mu melalui doa. Engkau berjanji memberikan hikmat kepada siapa yang meminta, dan karena itu aku datang ke hadapan-Mu dengan rendah hati. Setiap pilihan penting didahului dengan doa, setiap langkah signifikan diambil setelah mencari bimbingan-Mu. Doa menghubungkanku dengan hati kebapaan-Mu yang menginginkan
yang terbaik untuk anak-anakku. Ketika aku berdoa untuk mereka, aku tahu kasih-Mu kepada mereka bahkan lebih besar dari kasih-Ku. Aku menutupi mereka dengan doa sejak kecil, bersyafaat untuk masa depan mereka, berseru untuk perlindungan ilahi atas hidup mereka. Doa adalah warisan rohani yang kutinggalkan untuk mereka. Tuhan, ketika kecemasan mencoba menguasaiku dan pikiran negatif menyerang pikiranku, doa membawa damai supranatural. Setiap kekhawatiran yang diserahkan dalam doa digantikan oleh kepercayaan. Setiap ketakutan yang kusampaikan kepadamu dihilangkan oleh hadirat-Mu. Doa adalah obat ilahi untuk jiwa yang gelisah. Di saat-saat sukacita dan kemenangan, aku juga datang dalam doa untuk bersyukur. Setiap berkat yang diterima layak mendapat rasa syukur. Setiap jawaban yang diperoleh layak mendapat pujian. Doa bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk merayakan. Ketika aku berdoa dalam syukur, hatiku dipenuhi sukacita dan imanku dikuatkan. Melalui doa aku dapat menyentuh yang mustahil, mencapai yang tak terjangkau, menggerakkan yang tak bergerak. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi. Tidak ada laut yang terlalu dalam, tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk kuasa doa. Ketika aku berdoa, aku mengaktifkan kekuatan surgawi yang bekerja demi kebaikanku, menyingkirkan rintangan dan membuka jalan di tempat yang tidak ada. Bapa Surgawi, dalam bagian ketiga doa ini, aku datang dengan hati yang semakin bertekad untuk menang melalui doa. Setiap hari yang berlalu semakin meyakinkanku bahwa doa adalah senjata paling berkuasa yang kumiliki melawan kesulitan apapun. Tidak peduli berapa banyak masalah yang menumpuk, berapa banyak kesulitan yang muncul, berapa banyak rintangan yang tampak, doa adalah jawabanku untuk segalanya. Melalui doa aku dapat memindahkan gunung, membelah laut, membangkitkan mimpi yang mati. Aku telah belajar bahwa doa bukan hanya percakapan dengan Tuhan, tetapi pernyataan perang melawan kegelapan. Ketika aku berdoa, aku menyerang wilayah musuh. Aku menuntut apa yang menjadi hakku. Aku mengaktifkan janji-janji yang tertidur. Setiap kata yang diucapkan dalam iman seperti dinamit rohani yang meledakkan benteng yang dibangun kejahatan. Ada situasi dalam hidupku yang bertahan selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak akan menyerah berdoa untuk mereka. Aku tahu beberapa jawaban membutuhkan waktu karena Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kubayangkan. Sementara aku berdoa, Engkau bekerja di balik layar mengatur orang-orang, menyiapkan keadaan, menyingkirkan hambatan yang bahkan tidak kusadari. Ketekunanku dalam doa adalah bukti kepercayaanku pada kuasa-Mu. Ketika aku berdoa untuk anak-anakku, aku tahu aku sedang membangun tembok perlindungan di sekeliling mereka. Setiap doa adalah batu bata rohani yang memperkuat tembok itu. Tidak peduli di mana mereka berada, tidak peduli keputusan apa yang mereka ambil, mereka tertutup oleh doa-doa yang telah kubuat dan terus kubuat. Doa adalah warisan paling berharga yang dapat kutinggalkan untuk mereka. Tuhan Yesus, di saat-saat ketika aku merasa kecil di hadapan raksasa-raksasa kehidupan, doa mengingatkanku bahwa Engkau lebih besar dari Goliat manapun. Setiap masalah yang tampak mustahil diselesaikan adalah kesempatan untuk melihat kuasa-Mu dinyatakan. Ketika aku berdoa, aku tidak meminta Engkau melakukan sesuatu yang sulit. Aku meminta Engkau melakukan apa yang alami bagimu, mujizat,
Doa mengubah perspektifku tentang masalah. Apa yang dulu menghantuiku sekarang menjadi kesempatan untuk bersaksi. Apa yang dulu membuatku putus asa sekarang menjadi bahan bakar untuk imanku. Ketika aku berdoa, masalah tidak langsung hilang, tetapi pandanganku terhadap mereka berubah sepenuhnya. Aku mulai melihat mereka seperti Tuhan melihatnya, sementara dan dapat diselesaikan. Setiap air mata yang tercurah dalam doa adalah benih kemenangan yang ditanam di tanah subur belas kasihan-Mu. Engkau menyimpan setiap air mata dalam tempayan-Mu. Engkau mendengar setiap keluhan hati. Engkau memahami setiap helaan napas jiwa. Tidak ada yang kudoakan sia-sia, tidak ada yang kuseru kembali dengan hampa. Semuanya memiliki tujuan dalam rencana-Mu yang sempurna. Ketika aku berdoa untuk gerejaku, kotaku, negeriku, aku tahu aku sedang berpartisipasi dalam rencana transformasi-Mu. Doa adalah alat perubahan sosial, instrumen revolusi rohani. Melalui doa aku dapat mempengaruhi pemerintahan, menyentuh pemimpin, mengubah hukum, mentransformasi budaya. Tidak ada batas untuk jangkauan doa yang sungguh-sungguh. Tuhanku, ketika aku menghadapi pertempuran rohani dan merasakan tekanan kegelapan, doa adalah bentengku. Setiap serangan musuh ditolak oleh kuasa doa. Setiap upaya untuk membuatku putus asa digagalkan oleh ketekunan dalam doa. Ketika aku berdoa, aku mengaktifkan legiun malaikat yang berperang untukku, yang melindungiku, yang menguatkanku. Ada janji-janji dalam firman-Mu yang belum digenapi dalam hidupku, tetapi melalui doa aku menuntutnya. Setiap janji memiliki masa berlaku kekal, setiap firman-Mu tetap teguh selamanya. Ketika aku berdoa berdasarkan janji-janji-Mu, aku tidak meminta bantuan. Aku menagih hak yang diperoleh melalui darah Yesus. Doa mengajarku kesabaran tanpa kepasifan. Sementara aku berdoa, aku juga bertindak. Sementara aku berseru, aku juga bekerja. Sementara aku meminta, aku juga bersiap untuk menerima. Doa bukan alasan untuk tidak aktif, tetapi bahan bakar untuk tindakan terarah. Ketika aku berdoa, aku menerima bukan hanya jawaban, tetapi juga arahan tentang apa yang harus dilakukan. Tuhan, ketika aku melihat orang-orang menyerah di sekelilingku, ketika aku mendengar cerita kekalahan, ketika aku menyaksikan keputusasaan, aku menggunakan doaku sebagai senjata perang rohani. Aku berdoa agar harapan dipulihkan, agar iman diperbarui, agar kemenangan dinyatakan. Melalui syafaat aku dapat mempengaruhi takdir, mengubah cerita, mentransformasi akhir. Setiap masalah keuangan yang kuhadapi adalah kesempatan untuk melihat penyediaan supranatural-Mu. Ketika aku berdoa untuk sumber daya, aku tidak meminta sedekah. Aku mengaktifkan janji-Mu untuk memenuhi semua kebutuhanku. Engkaulah pemilik emas dan perak, Engkau mengendalikan ekonomi langit dan bumi. Ketika aku berdoa, aku membuka saluran agar kemakmuran-Mu mengalir ke arahku. Doa menghubungkanku dengan hati-Mu yang berdetak untuk keadilan, untuk belas kasihan, untuk kasih. Ketika aku berdoa untuk yang tertindas, yang membutuhkan, yang terlupakan, aku tahu aku sedang menyentuh apa yang paling penting bagi-Mu. Setiap doa untuk yang kurang beruntung adalah musik di telinga-Mu. Setiap syafaat untuk yang menderita adalah wangi-wangian yang naik ke takhta-Mu. Aku akan terus berdoa sampai melihat semua jawaban, sampai mengalami semua kemenangan, sampai menyaksikan semua mujizat yang telah Engkau siapkan.
Doa adalah senjataku, alatku, kunci utamaku. Melalui doa aku dapat membuka pintu apapun, menyelesaikan masalah apapun, memenangkan pertempuran apapun. Aku tidak akan berhenti berdoa karena aku tahu bahwa melalui doa aku selalu menang. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam bagian keempat doa ini aku datang dengan keyakinan bahwa melalui doa aku dapat meraih kemenangan yang tampak mustahil. Setiap saat yang kuhabiskan dalam hadirat-Mu adalah investasi untuk masa depanku. Setiap kata yang diucapkan dalam iman adalah dekret yang bergema dalam kekekalan. Tidak ada masalah yang terlalu rumit, tidak ada situasi yang terlalu sulit, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk kuasa doa yang menggerakkan hati kebapaan-Mu. Aku telah belajar bahwa doa bukan hanya ritual keagamaan, tetapi hubungan nyata dengan pencipta alam semesta. Ketika aku berdoa, aku sedang berbicara dengan Dia yang membentuk bintang-bintang, yang menopang planet-planet, yang mengendalikan musim-musim. Tuhan yang sama ini membungkuk untuk mendengar suaraku, peduli dengan masalahku, bergerak merespons. Nah, permohonanku, betapa luar biasanya hak istimewa untuk dapat berdoa. Ada bidang-bidang dalam hidupku yang membutuhkan transformasi radikal. Dan aku tahu bahwa melalui doa, aku dapat mengalami perubahan supranatural. Kecanduan yang memperbudakku dapat dipatahkan, kebiasaan destruktif dapat dihilangkan, pola negatif dapat diubah. Ketika aku berdoa untuk pembebasan, Engkau bertindak pada tingkat terdalam jiwa, mencabut akar dan menanam benih kehidupan baru. Tuhan Yesus, ketika aku berdoa untuk keselamatan orang-orang terkasih yang belum mengenal-Mu, aku tahu aku sedang berpartisipasi dalam karya penebusan-Mu. Setiap doa untuk hati yang terhilang seperti palu yang memecahkan kekerasan, seperti hujan yang melunakkan tanah yang kering. Melalui syafaat, aku dapat mempengaruhi takdir kekal, berpartisipasi dalam mujizat pertobatan, melihat hidup diubahkan oleh kuasa Injil. Doa memberiku otoritas rohani untuk menghadapi situasi apapun. Ketika aku berdoa dalam nama-Mu, aku tidak menggunakan formula ajaib. Aku menjalankan hak legal yang diperoleh melalui darah Yesus. Nama-Mu memiliki kuasa atas penyakit, atas setan, atas keadaan. Ketika aku berdoa dengan menyerukan nama-Mu, aku mengaktifkan seluruh kuasa surga ke arahku. Setiap masalah kesehatan yang muncul dalam keluarga adalah kesempatan untuk melihat kuasa penyembuhan-Mu dinyatakan. Ketika aku berdoa untuk kesembuhan, aku tidak meminta Engkau melanggar hukum alam. Aku meminta Engkau menggunakan kuasa pencipta-Mu untuk memulihkan apa yang rusak. Engkaulah Tuhan yang sama yang membentuk tubuh manusia, dan Engkau dapat dengan mudah memperbaikinya ketika diperlukan. Juru selamatku, ketika aku menghadapi serangan terhadap reputasiku atau upaya untuk menghancurkan namaku, doa adalah pembelaan paling efektif. Engkaulah pengacaraku di surga, pembelaku yang ilahi. Ketika aku berdoa untuk perlindungan kehormatanku, Engkau bertindak dalam diam, untuk menggagalkan rencana jahat, untuk menyingkap kebohongan, untuk menegakkan kebenaran. Aku tidak perlu membela diri ketika Engkau adalah pembelaku. Doa mengajarku bahwa aku dapat mempengaruhi generasi masa depan melalui permohonanku hari ini. Ketika aku berdoa untuk keturunanku, aku sedang menanam benih berkat yang akan berbunga selama puluhan tahun. Setiap doa untuk anak dari anak-anakku adalah investasi dalam kerajaan Tuhan, adalah pembangunan warisan rohani yang melampaui keberadaan duniawiku.
Di jam-jam tergelap jiwa, ketika depresi mencoba menelanku dan keputusasaan mengetuk pintu, doa adalah terang yang menyebarkan segala kegelapan. Ketika aku berdoa di tengah rasa sakit emosional, Roh-Mu datang sebagai penghibur, sebagai penyembuh luka yang tak terlihat. Tidak ada kesedihan yang terlalu dalam, tidak ada rasa sakit yang terlalu hebat untuk kuasa pemulihan doa. Tuhan, ketika aku berdoa meminta hikmat untuk mengambil keputusan penting, Engkau membuka pemahamanku dan menerangi jalanku. Setiap pilihan penting dalam hidup dapat dibuat dengan aman ketika didahului dengan doa. Engkau mengetahui masa depan, Engkau melihat konsekuensinya, Engkau tahu jalan mana yang akan membawa kemenangan. Melalui doa aku dapat mengakses hikmat-Mu yang tak terbatas. Doa menghubungkanku dengan hati misionaris-Mu yang ingin menjangkau semua bangsa. Ketika aku berdoa untuk misionaris, untuk suku yang belum terjangkau, untuk negara yang tertutup bagi Injil, aku sedang berpartisipasi dalam amanat agung. Setiap doa untuk yang terhilang seperti panah yang ditembakkan melawan kegelapan, seperti terang yang menembus kegelapan rohani dunia. Setiap kemenangan yang diraih melalui doa menjadi kesaksian yang menguatkan imanku untuk pertempuran masa depan. Ketika aku berdoa dan melihat jawaban, kepercayaanku bertumbuh. Ketika aku berseru dan mengalami pembebasan, keberanianku meningkat. Setiap mujizat yang dialami melalui doa adalah bahan bakar untuk percaya pada mujizat yang lebih besar lagi. Tuhanku, ketika aku berdoa untuk penyediaan keuangan, aku tidak meminta kemewahan yang tidak perlu. Aku mengaktifkan janji-Mu untuk memenuhi kebutuhan yang sah. Engkau mengetahui setiap tagihan yang perlu kubayar, setiap kebutuhan yang kumiliki, setiap impian yang memerlukan sumber daya. Ketika aku berdoa untuk kemakmuran, aku menyelaraskan hatiku dengan keinginan-Mu untuk memberkati anak-anak-Mu. Doa memberiku keberanian untuk menghadapi raksasa yang mengintimidasi orang lain. Ketika aku berdoa sebelum menghadapi situasi sulit, aku menerima urapan supranatural yang memampukanku melakukan apa yang tampak mustahil. Tidak ada pertemuan yang terlalu sulit, tidak ada percakapan yang terlalu rumit, tidak ada tantangan yang terlalu besar ketika didahului dengan doa yang sungguh-sungguh. Melalui doa aku dapat menyentuh takhta Tuhan dan menggerakkan hati Bapa. Setiap permohonan yang tulus bergema di surga, setiap seruan yang sungguh-sungguh menggema dalam kekekalan. Ketika aku berdoa, aku tidak berbicara dengan kekosongan. Aku berbicara dengan Dia yang memiliki kuasa untuk mengubah situasi apapun, menyelesaikan masalah apapun, mentransformasi realitas apapun. Doa adalah senjataku yang paling berkuasa, alatku yang paling efektif, kunciku untuk semua kemenangan. Tekan tombol suka sekarang juga dan nyatakan bahwa Anda percaya pada kuasa transformasi doa. Tindakan sederhana ini adalah cara yang kuat untuk bersaksi secara terbuka bahwa Anda percaya kepada Tuhan Yesus untuk membantu Anda mengatasi semua masalah dan tantangan hidup. Dengan menunjukkan persetujuan Anda menginspirasi orang lain untuk juga mencari kemenangan melalui doa, terutama mereka yang sedang menghadapi masa-masa sulit dan membutuhkan harapan yang diperbarui. Bagikan doa yang berkuasa ini kepada keluarga, teman, dan saudara seiman yang sedang berjuang melawan masalah yang tampak lebih besar dari kekuatan mereka. Sikap Anda dapat menjadi alat yang Tuhan gunakan
untuk mengingatkan seseorang bahwa doa adalah kunci untuk menggerakkan surga, bahwa melalui doa kita dapat memenangkan pertempuran apapun. Dengan menyebarkan pesan ini, Anda menjadi saluran dorongan dan iman bagi hati-hati yang perlu diingatkan tentang kuasa doa. Tinggalkan di komentar nama Anda atau nama seseorang yang sangat membutuhkan doa untuk mengatasi masalah spesifik. Bisa untuk kesehatan, keluarga, pekerjaan, keuangan, hubungan, atau bidang lain yang memerlukan campur tangan ilahi. Dengan membagikan permohonan Anda memperkuat rantai syafaat yang kuat di mana setiap doa bersatu untuk berseru meminta kemenangan Tuhan Yesus atas semua kesulitan. Ceritakan juga kesaksian Anda tentang bagaimana doa telah menjadi senjata kemenangan Anda. Pengalaman Anda dapat mendorong orang lain untuk bertekun dalam doa, untuk tidak menyerah berseru, untuk terus percaya bahwa melalui doa selalu menang. Mari kita jaga agar rantai iman dan doa ini tetap hidup, yakin bahwa Tuhan Yesus membantu kita mengatasi semua masalah ketika kita mencari wajah-Nya dengan ketulusan dan ketekunan. Yesus memberkatimu. Amin.